Shalom Bapak Ibu seluruh jemaat CWS Peniel, apa kabar? Kami berharap kita semua sehat selalu dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat berkumpul bersama-sama lewat ibadah online kita hari Minggu ini. Dan saya mau ajak saudara, kita mau sama-sama satukan hati, kita mau naikkan pujian, kita mau agungkan nama Tuhan, kita naikkan pujian ini, hanya Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Kita mau percaya janji Tuhan, pertolongan Tuhan buat hidup kita, karena Tuhan adalah jawaban hidup kita, amin. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lambat, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lambat, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lambat, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami semua umat-Mu bisa sama-sama diberikan kesempatan untuk
melakukan ibadah Tuhan. Kita saat ini mau meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah fokus pikiran kami dan hati kami hanya tertuju kepadamu. Dan Tuhan, kiranya Engkau melawat kami semua satu persatu dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, kami rindu Engkau bekerja dan kami rindu urapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami buka ibadah kami, biarlah dari awal sampai akhir Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Dalam nama satu nama, Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita mau sambung pujian kita mau naikkan pujian kita lebih dahsyat lagi buat Tuhan, kita tinggikan namanya. Kita mau nyanyikan pujian ini yang berjudul Dengan Imanku. Come on. Mari semua sama-sama katakan, tak mungkin bagi manusia. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Semua sama-sama katakan, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, oh. Sama-sama katakan, tak mungkin. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, 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 oh. Temukan iman dalamku. Oh, 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 oh. Setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, oh, yeah, yeah,
nama Tuhan kita. Haleluya, amin. Saudara, kita mau sambung pujian kita mau naikkan pujian lebih dahsyat lagi. Katakan semuanya dari Tuhan, semuanya untukmu. Kita mau bawa pujian kita untuk mengharumkan namanya. Come on. Kita mau jalan sama-sama Tuhan, dan kita mau Tuhan pimpin langkah kita. Amin. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Hey, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Come on, 1, 2, say, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Saudara, kini tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman yang telah dipersiapkan oleh hambanya. Dan saya mau undang kita sama-sama naikkan pujian yang indah, di mana kita mau cari kedamaian di dalam Tuhan. Kita mau menemukan wajah Tuhan pada hari ini. Mari semua jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dalam kesesakanku. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum
amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Yes, Lord. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sing it out, church. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini di tengah PPKM darurat yang masih diberlakukan oleh pemerintah kita, marilah kita naikkan doa syafaat kita sebelum kita mendengar firman Allah. Negara ini, bangsa ini, saudara-saudara seiman kita, keluarga kita, masyarakat kita butuh doa-doa kita. Oleh karenanya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat dan memiliki bangsa di dunia, termasuk Indonesia yang saat ini sedang bergumul untuk mengatasi penyebaran virus COVID Tuhan yang makin meningkat. Kami berdoa, bela pemerintah kami, bela tim yang menangani untuk mencegah penyebarannya. Biarlah masyarakat yang ada juga boleh bekerja bersama-sama, boleh menerima segala aturan yang ada demi untuk kesehatan bersama. Dan Engkau menolong supaya Indonesia kembali menjadi pulih. Dan hamba berdoa, lindungi para petugas di lapangan. Engkau lindungi juga para dokter, tenaga kesehatan yang saat ini sedang menangani para pasien yang makin banyak Tuhan datang ke rumah sakit yang ada. Hamba berdoa, Tuhan bela, lindungi mereka. Bahkan hamba berdoa bersama-sama dengan umat-Mu, kiranya ketersediaan tempat tidur bagi para pasien itu boleh lakukan, boleh disediakan oleh pemerintah. Ada rumah sakit yang dibuka kembali. Dan hamba berdoa juga supaya obat-obatan, oksigen boleh tersedia demi menolong mereka yang terpapar dengan virus ini. Ada hamba-hambamu, ada anak-anakmu juga yang terkena virus ini. Kami berdoa, keluarga kami juga yang terkena, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami butuh campur tangan Allah untuk menyembuhkan. Bahkan mereka yang di rumah, yang isolasi mandiri, Engkau juga bela. Engkau hiburkan keluarganya, Engkau kuatkan. Baik anak-anak atau orang tua yang terkena, di dalam nama Yesus menjadi sembuh. Dan hamba berdoa untuk mereka yang tidak terpapar, mereka yang sehat, supaya kami yang sehat boleh menjaga diri. Dan demikian juga bagi setiap kami yang juga punya sakit yang lain, kiranya Tuhan jamah, Tuhan kuatkan dan sembuhkan kami. Dan kami hanya meminta kepada Allah, Engkau turun tangan menolong kami semua, beri kelegaan, angkat segala beban, ganti dengan sukacita dari Allah. Kami butuh Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, campur tanganlah ya Tuhan, bela kami, pulihkan kehidupan kami, kehidupan bangsa negara kami, ampuni dosa dan salah kami, dan biarlah nama Tuhan saja yang kami sembah, kami muliakan. Dan sebentar firman Allah akan diberitakan, kiranya kami semua telah menyiapkan diri, kami buka hati, pikiran kami, terangilah dengan terang kuasa Roh Kudus-Mu melalui terang firman Allah juga, supaya firman itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Allah, sehingga kami menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Engkau berkati hamba-Mu secara khusus, urapi dengan urapan yang khusus, letakkan hamba-Mu di dalam hati-Mu, dan biarlah segala persiapan boleh dikuduskan dan diberkati di dalam nama Yesus untuk menjadi berkat bagi setiap pendengar. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Allah yang akan saya bagikan, yang Tuhan inspirasikan dalam hidup saya, adalah menghindari kepalsuan hidup. Dalam hidup kita kenal yang namanya kata palsu itu ya, ada barang palsu,
Ya, kalau rambut palsu, gigi palsu mungkin bermanfaat, tetapi lebih sangat baik adalah rambut asli, gigi asli. Demikian juga di sekeliling kita, kita temukan ada barang-barang imitasi, dan tentunya saudara dan saya lebih senang dengan barang-barang yang orisinil, bukan yang palsu. Kita juga ingin mendapatkan berita-berita yang orisinil, berita yang bukan hoax, saudara, bukan palsu. Ya, belakangan ini banyak sekali berita-berita yang seperti itu. Ya, tentu kita perlu menghindarinya. Dan sebagai orang yang benar di hadapan Allah, kita ingin supaya kita tidak terkotori dengan orang-orang yang memiliki kepalsuan hidup. Kita lebih senang dengan orang-orang yang memiliki sikap hidup yang original. Tidak ada kepalsuan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ada sebuah cerita di mana cerita tentang seorang tokoh dalam Perjanjian Baru yang bernama Nathanael. Cerita tentang Nathanael diawali dengan perjumpaan Yesus ketika dia di Galilea dengan seorang yang bernama Filipus. Filipus diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, dan Filipus merespon dengan baik. Dan karena sukacitanya yang besar, Filipus tidak mau sendirian. Dia ingin berbagi sukacita dan dia mengajak temannya, sahabatnya yang bernama Nathanael. Dia mau mengajak Nathanael untuk juga bersama dengan dirinya menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Dan kisah ini tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Ayat yang ke-45 berkata, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ayat 46, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena Filipus sebelumnya mengatakan untuk mengajak dia menemukan Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-47 dicatat oleh firman Allah di sana, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, tentang Nathanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Di dalam terjemahan King James Version, kata tidak ada kepalsuan di dalamnya, di dalam diri Nathanael, itu dia memakai kata in whom is no guile. Saudara yang dikasihi Tuhan, no guile. Lalu di dalam bahasa Yunaninya dikatakan dolos ok estin, yang memiliki arti a trick while desired guile. Tidak ada tipu daya, tidak ada tipu muslihat. Tentunya dimaksudkan tidak ada tipu daya, kebohongan, muslihat di dalam diri Nathanael. Sementara terjemahan firman Allah yang hidup, Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, mengatakan di sana, ketika mereka hampir sampai, Yesus berkata, inilah orang yang jujur, putra Israel sejati. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu muslihat di dalam diri Nathanael. Apa yang ditampilkan oleh Nathanael pada saat bertemu dengan Yesus adalah bukan suatu kepalsuan. Yesus yang adalah Allah menemukan kualitas dalam diri Nathanael. Dan itulah yang disanjung oleh Yesus, sehingga Yesus berkata kepada orang banyak,
Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam diri orang ini. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-51 dari Yohanes pasal 1 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau, Nathanael tentunya, akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Allah. Suatu janji yang dipercayakan Tuhan kepada Nathanael karena Yesus melihat ada kualitas di dalam hidup Nathanael. Kualitas apa? Di mana dia menampilkan kehidupan yang original. Tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu muslihat, tidak ada kemunafikan di dalam diri seorang Nathanael. Tentunya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita senang dengan orang-orang yang menampilkan atau tampil tanpa kepalsuan. Dan biarlah Tuhan Yesus memandang dari surga dan menemukannya di dalam kehidupan saya dan juga kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Biar Tuhan menemukan bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh tampil apa adanya. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan, tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang berbeda. Allah melihat jauh ke dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bercahaya daripada suatu berlian. Dan inilah yang dipandang oleh Yesus di dalam kehidupan umat Tuhan. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang kedua mengatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Orang yang tidak berjiwa penipu, Allah sangat senang dengannya. Dan Allah tidak pernah memperhitungkan kesalahan orang ini. Berbahagialah dia. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Tuhan Allah senang dengan orang-orang yang tampil tanpa kepalsuan. Dan itu adalah saudara dan saya. Kepalsuan hidup dapat digambarkan seperti orang yang menggantungkan kalung salib yang besar di lehernya, tetapi tanpa kehadiran Yesus di dalam dirinya. Kepalsuan hidup dapat digambarkan seperti kata-kata kebencian yang terbungkus dengan ayat-ayat suci. Kepalsuan hidup dapat digambarkan seperti seorang dengan wajah yang tertawa tetapi hatinya menderita. Ada beban berat yang sedang dipikulnya, beban yang sangat menggunung. Di tengah-tengah pandemi, mungkin kita akan menemukan orang-orang yang seperti ini. Ada orang-orang yang mengikuti ibadah tetapi dengan hati dan pikiran yang tidak ada di dalam ibadah itu. Ia asik dengan bermain sosial media. Ia asik dengan gadgetnya. Dan itulah gambaran daripada kepalsuan hidup dari seseorang. Kepalsuan hidup juga bisa digambarkan seperti seorang yang memakai jubah kenabian kalau dalam kekristenan, tetapi memiliki hati yang begitu buruk, hati iblis, hati yang penuh dengan kebencian. Ada orang-orang yang tampil dengan gaya yang luar biasa, seperti seorang aktor atau artis, seperti seorang kaya, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang untuk makan saja sulit. Itulah yang dinamakan kepalsuan hidup. Ada orang yang digambarkan sebagai memiliki kepalsuan hidup, di mana dia memberi pertolongan kepada orang lain, tetapi dengan tujuan
untuk supaya dirinya dipuji, supaya dirinya disanjung, diperhatikan oleh orang lain, tanpa peduli tentang perasaan daripada orang yang ditolongnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak ingin didapati sebagai orang-orang yang memiliki kepalsuan hidup yang digambarkan seperti itu. Ingat sekali lagi, Tuhan Allah tidak suka dengan orang yang hidup dalam kepalsuan. Kepalsuan hidup bisa terjadi di dalam setiap diri orang-orang karena dia tidak memiliki atau dia mengabaikan nilai kejujuran di dalam dirinya. Padahal firman Allah berkata di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kejujuran itu perlu ditanam dari masa kecil. Saudara, berbicara tentang nilai kejujuran, saya dan istri melatih anak-anak kami dari sedini mungkin, dari usia sedini mungkin, tentang nilai kejujuran. Kami tekankan kepada mereka supaya kalau butuh apa, bicara. Kalau butuh uang, bicara. Jangan mengambil uang orang tua. Terkadang kami sengaja taruh, tetapi mereka tidak pernah ambil. Mereka jujur dengan hal ini. Dan itulah yang perlu kita latih. Ada sebuah gambaran, seorang ayah dan anak ingin menghilangkan kepalsuan, kebiasaan dusta di dalam diri mereka. Si ayah dan anak ini akhirnya sepakat untuk pergi berendam di sebuah sungai yang jernih. Lalu setiba di sungai yang jernih tersebut yang cukup agak dalam, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi bisa direnangi. Si ayah lebih dulu menceburkan diri, lalu dia menenggelamkan diri, dia ke dasar. Lama dia tidak muncul. Si anak menanti-nanti. Lalu ketika si ayah ini muncul, saudara yang dikasihi Tuhan, ayah ini berkata kepada sang anak, ayah lama di dalam menyelam karena ada pasar di dasar sungai. Si anak pada akhirnya ingin tahu dan dia juga terjun ke dalam sungai. Tetapi sebentar dia naik, muncul di atas permukaan. Lalu dia berkata kepada ayahnya, iya, saya sempat beli pepaya di dalam sungai itu. Lalu mereka jadi ketawa. Dan bukannya mereka menghilangkan kebohongan, kepalsuan dalam dirinya, tetapi mereka sudah terjerumus kembali di dalam kepalsuan yang ada. Bapak Ibu, nilai kejujuran itu penting ada dalam diri kita. Karena tidak adanya nilai kejujuran atau mengabaikan nilai kejujuran, maka seseorang bisa memiliki kepalsuan hidup. Kepalsuan hidup itu juga bisa terjadi karena tidak ada nilai penghargaan dalam diri orang tersebut terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Sehingga dia tidak pernah mau menghargai orang lain, dia bisa mencuri barang orang lain, dia bisa menyakiti hati orang lain. Dan dia bisa meninggalkan Tuhannya ketika dia sudah diberkati karena tidak ada nilai penghargaan yang tertanam di dalam dirinya. Sehingga dia berlaku dalam kepalsuan hidupnya. Kepalsuan hidup juga bisa terjadi karena adanya sakit hati, karena adanya kebencian, karena adanya luka batin di dalam diri seseorang. Sehingga dia menampilkan sesuatu yang bertolak belakang dengan kehidupannya. Dia bisa membalas
Dia bisa menyakiti orang lain lagi karena ada luka batin, luka hati yang belum terobati di dalam dirinya. Inilah penyebab daripada seseorang memiliki kepalsuan di dalam kehidupannya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita, saudara dan saya, di dalam hidup ini kita bisa menghindari kepalsuan hidup yang bisa datang kapan saja di dalam diri kita. Kita tidak ingin, kita tidak suka bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepalsuan hidup. Demikian juga seharusnya kita tidak ingin hidup kita memiliki kepalsuan hidup. Kita perlu menghindarinya di dalam kehidupan kita. Maka caranya saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah seperti apa yang tercatat dalam peristiwa Nathanael bertemu dengan Yesus. Kita perlu membangun sebuah disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menjaga kita untuk tidak memiliki kepalsuan hidup. Kejujuran hidup tanpa kepalsuan hidup, maksudnya saudara yang dikasihi Tuhan, adalah buah dari suatu disiplin rohani yang kita latih, yang kita jalankan setiap waktu dalam hidup ini. Membangun hubungan pribadi yang intim dengan Allah, berbicara terus-menerus dengan Allah di dalam setiap kehidupan kita akan menjaga originalitas kehidupan kita yang kita tampilkan hari demi hari. Dekat dengan Allah dalam doa yang disiplin dan tekun membaca dan merenungkan serta mempraktekkan firman Allah setiap hari. Itulah satu tindakan disiplin rohani yang akan menjaga dan akan menghindari saudara dan saya dari kepalsuan hidup. Kita perlu menghindari kepalsuan itu. Jangan kita sibuk di dalam pelayanan, tetapi hati kita jauh dari Allah. Kita jangan sibuk bekerja, membanting tulang, sampai kita lupa bersekutu dengan Allah, apalagi di masa pandemi ini. Jangan kita juga sibuk, terutama orang-orang muda, bermain dengan game online dan sebagainya, sampai lupa dan keteteran saudara dengan tugas-tugas kuliah, dengan tugas-tugas pekerjaan, dengan tugas-tugas sekolah, dengan hubungan kita dengan Tuhan yang lebih penting. Kita melupakannya karena kita sibuk, karena kita asik dengan game online. Kita perlu menghindari ini supaya hidup kita tidak memiliki kepalsuan. Pasang surutnya hubungan kita dengan Allah itu dapat dipahami sebagai suatu hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan siapapun juga. Namun yang terpenting Bapak Ibu Saudara, kita harus segera keluar dan menemukan kembali hubungan yang akrab, hubungan yang manis, hubungan yang indah dengan Allah kita. Dan kembali membangun hubungan dengan firman-Nya setiap hari di dalam kehidupan kita. Bangunlah pagi untuk berdoa, bersekutu. Bangunlah pagi untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Jangan kita terjebak dengan sosial media sehingga kita melupakan akan hubungan yang lebih penting dengan Allah kita lebih dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memiliki disiplin rohani memudahkan saudara dan saya, memudahkan kita untuk lebih mudah mempercayai Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menjauhkan diri kita dari kepalsuan hidup karena kita lebih percaya akan Yesus. Seperti Nathanael, sesaat setelah dia mendengar jawaban Yesus yang berbicara, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Seorang Nathanael memberikan pernyataan spontan
yang menunjukkan keyakinannya tentang siapa Yesus yang juga memanggilnya. Dia berkata, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Di dalam Yohanes 1 ayat 49 ada 3 sebutan. Rabi, anak Allah, raja orang Israel, yang diungkapkan oleh Nathanael. Dan itu adalah hal spontanitas yang diucapkan oleh Nathanael. Dia tampil apa adanya. Bahkan ketika Filipus mengajaknya untuk bertemu dengan Yesus yang adalah orang Nazaret, dia bertanya, "Mana ada mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Seolah ada sikap skeptis di dalam diri Nathanael. Tetapi dia tampil apa adanya dan Yesus menilai itu sebagai suatu originalitas, dan Allah senang kepada Nathanael, tidak ada kepalsuan. Dan karena adanya disiplin rohani, dia lebih bisa mempercayai Yesus dengan mudah. Kiranya ini didapati dalam diri saudara dan saya, sehingga kita akan mudah menghindarkan diri dari bentuk-bentuk kepalsuan hidup. Dan kita tidak juga mudah ditipu oleh orang-orang yang menampilkan kepalsuan hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita untuk menghindarkan diri dari kepalsuan hidup adalah bersihkan hati dari segala kebencian dan kepahitan. Kalau di awal saya mengatakan kepada saudara bahwa penyebab daripada seorang bisa menampilkan kepalsuan hidup adalah karena adanya kebencian, karena adanya luka batin, karena adanya kepahitan di dalam diri mereka. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa menghindarkan diri dari kepalsuan hidup, maka kita perlu membersihkan hati dari segala kebencian dan kepahitan. Kita perlu menjalani hidup dengan benar, dengan tulus dan dengan kebesaran hati kita, a great heart, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan kita merusakkan hati kita karena suatu kompetisi yang sedang kita lakukan di dalam segala bidang, misalnya berkompetisi dengan teman-teman di sekolah demi sebuah prestasi, sebuah pengakuan. Jangan kita merusakkan hati kita karena kita berkompetisi di dalam dunia bisnis, sehingga kita menjelekkan orang lain, menjatuhkan usaha orang lain. Sebagai anak Tuhan yang perlu memiliki hidup yang murni, maka kita perlu menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk, termasuk di dalam dunia pelayanan. Kita perlu menghindarkan diri dari kerusakan hati karena bersaing satu kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berjuang untuk hidup jujur apa adanya setiap waktu di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang disembunyikan seperti Nathanael. Dan tentu kita belajar dari firman Allah dalam perjanjian baru, di mana Yesus mengecam sekelompok orang, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, yang tercatat di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Di sana dikatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Tentunya kita perlu belajar dari kecaman Yesus ini, supaya kita hidup jujur apa adanya. Tidak ada kemunafikan di dalam diri kita, tidak ada tipu muslihat dalam diri kita. Kita tampil seperti apa yang adanya di dalam diri kita. Tidak perlu kita berdusta, tidak perlu kita berbohong.
seperti Nathanael, tampil apa adanya, dan orang yang seperti ini sangat disukai oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejujuran adalah sebuah kunci dari setiap kebaikan. Sebagaimana dusta itu adalah kunci dari setiap keburukan. Kita akan memilih kehidupan yang jujur, kehidupan tanpa kepalsuan. Kita mungkin dapat mengelabui orang di sekitar kita. Namun saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menyembunyikan apapun di hadapan Allah kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Dia menyelidiki jauh kedalaman hati kita. Yesus mengenal siapa diri saudara dan saya yang sebenarnya. Ia mengetahui seluruh pikiran kita, Dia mengetahui seluruh perasaan kita, dan semua yang terpendam di dalam hati kita. Allah tahu. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan. Perasaan negatifkah, perasaan positifkah? Di hadapan Allah kita. Jujurlah kepada Allah kita, karena Dia peduli kepada setiap kita. Selain kita perlu memiliki sikap hati yang tanpa kepalsuan, maka kita perlu juga berhati-hati di dalam menjalankan hidup dengan orang-orang yang mungkin sekeliling kita ada yang memiliki kepalsuan hidup, yang siap menelan kita, yang siap menerkam kita. Jangan kita mudah menelan setiap pujian dari orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita makan pujian dari orang lain, mengejar pujian dari orang lain. Jangan juga membiarkan kritikan-kritikan yang ada untuk membenamkan diri kita. Kita harus tampil apa adanya, miliki jiwa besar dalam menyikapi apa yang kita alami dalam hidup ini. Jadilah pribadi yang tanpa kepalsuan. Dan ingat, itu hanya dapat dilakukan dengan membangun disiplin rohani, membangun atau memelihara hubungan yang akrab, yang intim dengan Allah kita dan firman-Nya setiap hari. Jangan lupa, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita membangun mesbah pribadi, bangun mesbah keluarga, berdoa dan merenungkan firman Allah. Bersihkan hati kita dari segala kekotoran, bersihkan hati kita dari segala kebencian, bersihkan hati kita dari segala luka hati. Karena itu yang akan menolong kita untuk tampil tanpa kepalsuan. Dan ingat, Allah sangat senang dengan orang yang hidup tanpa kepalsuan. Dan biar dia menemukan, itu ada dalam diri saudara dan dalam diri saya. Mari bersama-sama kita akan akhiri firman Allah, kita nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup. Kita butuh Roh Allah yang akan menolong kita. Kita butuh urapan Roh Allah yang akan memampukan kita untuk menampilkan kehidupan tanpa kepalsuan. Ya, worship leader bisa bersama di depan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam